Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan pertemuan sebelumnya. Mohon maaf kawan-kawan, saya tidak sempat membuat slide-nya. Ya, semoga kita masih dalam keadaan sehat semua. Ya, mudah-mudahan betah di rumah dan menjadi pilar ya, atau penyampai pesan ke masyarakat agar tetap di rumah dan jaga kesehatannya. Kita lanjutkan materi tentang apa tadi? Tadi kita mengenai for ya, array dan for. Sekarang kita lanjutkan menggunakan yang belum kita gunakan itu ada digital read. Kalau write sudah kita lakukan, read belum. Bagaimana kita menggunakan digital read? Digital read kemarin sudah kita bahas ya, bagaimana mengambil atau menerima inputan sinyal digital. Kalau digital berarti 0 dan 1 ya. Menerima inputan digital ini 0 dan 1 yang berasal dari luar ya, misalnya catu daya lain gitu ya. Kita mau ngambil inputan ini. Saya langsung aja simulasikan. Yang pertama kita ke terminal mode, kita ambil powernya. Ini power, kita ambil. Ya, ini saya letak di sini power. Nah, saya mau ambil power ini diletak ke pin 2. Oke. Ya, di pin 2. Oke. Nah, sekarang ini PCC input 5 volt masuk ke dalam pin 2. Tapi harus kita inisialisasi dulu pin 2-nya sebagai penerima input. Ini coding yang tadi, kita lanjutkan lagi. Kita mau ambil bahwa pin 2 ya, berarti pin mode 2 ini sebagai input. Oke. Berarti sekarang pin 2 ini udah bisa menerima input. Ya, kita masih bercerita tentang digital input. Berarti di sini kita tampung variabel ini, misalnya nilai 1. Nilai, kita pakai aja nilai sama dengan digital read. Nah, digital read kita mau baca pin 2. Oke. Sekarang kita punya variabel nilai. Ini kita definisikan dulu. Variabel nilai ini int nilai. Berarti sudah variabel nilai ini sebuah variabel. Nah, sekarang kita udah baca. Satu lagi, if di bahasa C apa formatnya? If logika buka kurung tutup kurung, ini true. Jika true di sini nilai true, bahasa Inggrisnya true. Oke. Bahasa Inggrisnya nilai value ya, true value. Else, nah di sini baru false value. Nah ini, jadi kalau if itu gini, ini formatnya, logikanya di sini. Kalau dia true maka di sini buka kurung kurawal tutup kurung kurawal ini akan dieksekusi. Else, jika tidak ini maka ini yang dieksekusi. Ya. Oke, ini sekedar mengingatkan. Ini saya jadikan komentar. If nilai
nilai ya, sama dengan ini operator perbandingan. Sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tanda seru sama dengan, itu not ya, atau perbandingan meniadakan atau tidak sama dengan gitu ya, tidak sama dengan. Ini kalau nilainya 1 artinya kalau ada input ya, maka ini yang dieksekusi. Ini tadi ya, berarti ini yang ganjilnya yang dieksekusi. Else ini yang dieksekusi. Oke. Sorry. Abi mau kerja dulu nih ya. Enggak lah. Oke, maaf ada sedikit gangguan. Oke, ini berarti ketika ini kondisinya ada inputan, maka yang ganjil ya, tadi yang ganjil dari 4 dulu ya. Yang dari 4 ini berapa tadi 4? Ya lah. Yang 4 itu berarti ini ya 12, ini 3, ini 2, ini 1, ini 0 ya. Berarti yang 4 dieksekusi ya. Yang 4 dieksekusi berarti yang kalau apanya yang ini dulu, yang ini baru yang ini baru yang ini. Nah, itu yang dieksekusi. Jika enggak maka yang ini dan yang ini. Oke, ini coba kita sketch dulu, compile ya, atau export binary. Oke. Pastikan ini tadi masih di sini filenya. Ya, ini saya tetap di sini. Oke kan? Nah, dijalankan. Ya, yang jalan yang ini. Ya. Yang ini nggak jalan, yang 2 ini. Kenapa? Karena memang yang ini kita kasih catu daya. Ini 5 volt masuk kemarin. Catu daya. Ya. Berarti kondisinya true ya. Berarti if nilai sama dengan 1, ini ada nilai yang dibacanya ya. Nilai sama dengan 1 tadi ini. Ini ngambil dari pin 2 ya, digital read pin 2, nilai sama dengan 1. Logikanya true, maka ini dieksekusi. Nah, coba kita matikan ya, atau kita nggak ada kasih nilai ya. Kalau kita jalankan misalnya CPU ulut ya, banyak, terlalu besar ini karena saya sambil merekam. Nah, kalau saya jalankan seperti ini, yang hidup 2 karena apa? Tidak ada catu daya masuk ke sini ya. Yang hidup saya ini sama ini. Nah, itu. Jadi udah paham ya, masuk input dari apa? Digital read ya, membaca inputan dari catu daya. Nah, ini misalnya kita taruh baterai di luar, biar supaya tidak terlalu repot ya. Kita coba menggunakan tombol atau button. Cari aja nanti di apanya ya, cari sini buton. Nah, ini ya button aktif. Ini saya sudah ada. Saya letak aja di sini. Oke, saya sambungkan. Sorry. Saya sambungkan 2 ke sini, ini ke mari. Oke, saya jalankan. Oke, dia pertama tidak terhubung. Ketika saya tekan lama ini baru supaya lengket. Kalau nggak ditekan lama dia nggak lengket. Oke. Nah, ini balik mari kalau udah nyambung. Ini. Oke. Balik mari. Ini. Nah, dapat logikanya? Coba kalau kita lepas lagi. Nggak balik dia. Nggak balik, ini abu-abu. Abu-abu itu nggak tahu nilainya. Kalau misalnya dia hidup sebenarnya kan ini oranye gitu ya. Kalau dia mati dia warna biru.
Nah, tapi ini abu-abu, dia nggak ada nilai gitu. Kenapa? Ini masih ada arus yang nyangkut di sini. Kita perlu resistor, namanya resistor eh, pull down ya, resistor pull down ya, untuk menurunkan arus atau menghabiskan arus yang ada di kaki ini. Jadi resistor pull down. Jadi apa guna resistor pull down? Resistor resistor pull down yang kapasitas besar, ya, ketika ini nyampe kemari gitu ya, kita angkat ininya apa namanya on off, kita sedang off, maka dia diserap oleh resistor itu, gunanya untuk menyerap arus yang masih ada di sini, resistor pull down ya. Pull down ya, bukan lockdown ya. Oke, ini balik lagi kemari. Ini saya coba kasih resistor. Ini ukurannya besar, 10 kilo ohm ya, 10 kilo ohm. Saya berikan di sini. Saya kasih terminal ground. Oke. Ini oke. Nah, sekarang kita jalan ya. Oke. Yang pertama, karena dia tidak terhubung, maka else-nya yang jalan ya, yang genapnya yang jalan. Nah, kita tekan lama. Ya, true dia, maka ini yang jalan. Yang ganjil yang jalan. Ya, ganjil yang jalan. Ya. Sekarang kita matikan lagi. Terserap dia kemari, ya. Maka yang apanya? Yang genapnya yang jalan. Sekarang yang genapnya yang jalan. Ya, lihat ya. Yang di 2 dan di 4. Apa gunanya tadi resistor pull down? Nah, ketika ini lepas dari arus, dari sumbernya, powernya, maka dia akan, yang ada di sini, tegangan yang masih ada di sini, yang dia masih abu-abu tadi, artinya ya dia masih ada tegangan sedikit, tidak bisa memberi tegangan kedua, tapi dia tidak nol gitu kan, namanya itu masih ada arus sisanya, maka diserap oleh resistor ini, resistansi untuk pull down, menyerap semua yang ada di arus yang ada di rangkaian yang masih mengalir, yang masih sudah lepas dari power tapi masih ada arus, jadi kita butuh namanya resistor pull down. Oke, jadi di sini saya ingat lagi, sini saya tadi menggunakan digital read-in untuk membaca inputan dari power luar ya, di pin sini. Tadi saya menggunakan pin 2, boleh pin mana aja ya, terserah di digital. Tapi kalau nanti analog nanti kan ada yang boleh, ada yang enggak gitu ya. Tapi kita belum sampai ke sana. Nah, saya menggunakan resistor pull down, gunanya sudah tahu tadi. Diingat-ingat lagi. Selanjutnya ini ada button, fungsinya untuk on off ya, untuk on off saklar. Nah, ini ada power. Ini power, simbol power, misalnya nanti kalau kamu mau nambah baterai dari luar ya, atau adaptor ya, boleh aja. Nah, ini yang program, saya tambahnya di programnya itu ada ya, ini tadi inisialisasi, ini sebagai inputan, di sini digital in, ini kita buka pakai if ya. Jadi saya udah bahas tentang array, apa lagi, for, if, digital read. Jadi ada 4 hari ini ya, yang harus kalian pahami. Nah, nanti akan jabarkan sendiri. Tambah lagi di rangkaian tadi ada resistor pull down, ada apa lagi, power, ada button ya. Jadi itu. Jadi ada hari ini ada 7 tambahan ya, 7 tambahan yang harus kalian pahami. Nah, sampai sini pertemuan kita, sampai jumpa minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.